Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr wasurhunna ilayka summa ij'al ala kulli jabalin minhu juz'an summa tuhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sering saya katakan dari mimbar ini, kita banyak punya nikmat, punya rahmat, tapi kita enggak merasa. Merasanya kalau nikmat itu sudah hilang, baru kita merasa. Dan nikmat itu pasti akan hilang. Sehat, kita enggak merasa nikmat. Tapi kalau sudah kita sakit, baru merasa, ya Allah, dulu saya sehat, hujan-hujan, lari-lari, makan apa saja. Begitu sakit, subhanallah, Allah kasih sehat itu luar biasa, tapi kita kurang mensyukuri. Ayo mari kita syukuri. Apalagi orang yang Allah uji, rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi kata dokter kamu enggak boleh makan yang ada garamnya, yang ada gulanya, yang ada ini. Subhanallah, kenikmatan enggak ada sama sekali. Kita masih bisa makan apa saja, syukur, alhamdulillah. Masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Ingat satu saat nikmat itu Allah akan hilangkan dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ingin menyampaikan dialog. Nabiullah Ibrahim itu pernah dialog yang tadi saya katakan dalam surat Al-Baqarah 260. Ingat ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang sudah meninggal dunia? Qala awalam tu'min. Jawab Allah, apa kamu enggak percaya? Qala bala, iya saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi hatiku untuk supaya lebih tenang bagaimana? Allah menjawab lagi, khudh arba'atan minat tayr, ambil 4 burung. 4 burung ini ada yang mengatakan bermacam-macam. Tak ngambil 4 burung, fasulhunna ilaika. Arba'atan minat tayr fasulhunna ilaika. Subhanallahi ala kulli jabalin minhu juz'an. Burung 4 ini kamu bunuh, kamu bagi 4, letakkan di gunung sana, gunung sana, gunung sana. Summat ohunna, kemudian panggil burung itu, ya'tinaka sa'ya, akan datang kepada kamu. Itu memang Nabi Allah Ibrahim kayak kita, pengen kekuasaan Allah kita lihat sendiri. Padahal kekuasaan Allah itu enggak bisa dilihat. Allah enggak bisa dilihat. Kita sendiri yakin kita punya nyawa, kita enggak pernah bisa melihatnya. Kita melihat angin, angin itu ada tapi enggak dilihat. Tapi kalau pohon itu bergerak pasti ada angin. Subhanallah. Apalagi kita melihat jin, setan, malaikat, kita yakin ada, tapi kita enggak bisa melihatnya. Nyawa dalam diri kita sendiri kita enggak bisa melihatnya. Kita tidak usah jauh-jauh. Kayak Nabiullah Ibrahim. Nabi Musa pernah berkata juga, dialog, ya Allah tunjukkan apa namanya
saya gimana, kebesaranmu kayak apa? Fanzur ilal jabal, lihat gunung itu. Kalau gunung itu nanti bergerak, kamu akan lihat saya. Lantarani, kamu gak akan bisa melihat saya. Begitu melihat gunungnya hancur, dia jatuh pingsan. Falamma afaqa, saya sadar ini tubuh ilaikal. Saya tobat ya Allah, tobat ya Allah. Memang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, kita pun juga melihat Allah. Enggak usah melihat Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ada di mana-mana. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Apalagi ayat sebelumnya, Allah mengungkapkan seorang Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair itu adanya di Palestina. Sekarang yang ribut. Maka semenjak dulu orang-orang di sana itu luar biasa. Itu kota, para nabi pernah berkumpul di situ, sholat berjamaah dengan nabi di situ. Tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah ke langit. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doain semuanya bisa ke Masjidil Aqsa. Amin. Subhanallah. Tahun 2019 saya pernah ke sana, alhamdulillah. Bisa melihat, memang cita-cita saya demikian rupa. Beberapa kali umrah ke Masjidil Aqsa, Allah kabulkan. Tahun 2019. Pada tahun 1999 saya pernah sampai Amman. Tinggal beberapa waktu aja. Kata imigrasi gak boleh kita ke sana karena yang Kippur, hari kebesaran Yahudi. Kita nggak boleh ke sana. Ada Yahudi punya acara kebesarannya. Subhanallah, wa suci Allah. Maka kita ini subhanallah diuji oleh Allah. Hidup ini serba diuji, tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Ini Nabi Allah Uzair melihat Korea atau kota tempat berkumpulnya manusia diubrak-abrik oleh Raja Bukhtanasor dari Mesopotamia. Mesopotamia itu ya antara Baghdad situ. Memang kota yang ramai saat itu, dihancurkan. Subhanallah. Nabi Allah Uzair pergi dengan khimarnya di atas gunung sedikit, porak-poranda. Orang-orang sudah tertumpuk dalam puing-puing. Dia mikir, akhirnya oleh Allah dibikin tidur. Itu kekuasaan Allah. Bagaimana ya Allah akan menghidupkan orang yang sudah di bawah tumpukan puing-puing kayak begitu. Maka di situ Nabi Allah Uzair, di situ diungkapkan dalam Al-Quran, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atha." Begitu Uzair tidur, ditidurkan oleh Allah mi'ata amin summa ba'atha, kemudian dibangkitkan. Nah, subhanallah, begitu 100 tahun sadar. Itu ungutannya atau khimarnya, makanannya oleh Allah diperintahkan unggur ila khimarika wa sarabika lam yatasanna. Itu khimarnya yang sudah jadi puing-puing kumpul jadi satu, oleh Allah kasih daging, hidup, bersuara lagi. Unggur ila khimarika wa sarabika lam yatasanna. Itu enggak berubah, fresh, masih tazid, rasanya masih fresh. Padahal sudah 100 tahun. Maka kekuasaan Allah itu di atas segala kekuasaan. Qala bal labista, kam labista, berapa lama kamu di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya di sini mungkin sehari atau 2 hari. Maka ada riwayat yang mengatakan Nabi Allah Khidir, qala bal labista mi'ata amin. Kamu 100 tahun. Qala bal labista mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa surabika lam yatasanna. Lihat itu khimarika, khimarmu, makananmu, buah-buahanmu, lam yatasanna, lam yataghayyar, masih fresh.
Fanzur ila khimarika walinazalka ayatan linnas. Lihat apa khimarmu itu. Oleh Allah dikumpulkan tulang-tulangnya yang 100 tahun sudah jadi tulang-tulang. Jadi kumpul lagi. Kumpul lagi, Allah kasih daging, masih bersuara sana. Subhanallah. Ya kaifa nusisuha summa naksuha lahmat. Kamu kumpulkan, kemudian kasih daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Nabi Allah Khidir pulang ke kampungnya. Begitu dalam riwayat tafsir Bukhari tafsir Tabari dikatakan dia semuanya sudah berubah 100 tahun. Dia dulu meninggalkan beberapa anak. Ada pembantu perempuan yang umurnya saat itu 20 tahun. Assalamualaikum, apa ini rumahnya Uzair? Iya. Mana sekarang Uzair? Uzair sudah lama hilang dari kita. Mana anak-anaknya? Itu yang dulu 20 tahun sekarang jadi 120 tahun sudah jadi nenek-nenek. Mana anak ini dipanggil semuanya? Loh, kamu kok tahu? Saya Uzair. Masih kayak umur 50 tahun. Dalam tafsir Tabari dikatakan 50 tahun. Yang pembantunya tadi 120 tahun. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Subhanallah. Kalau kamu Uzair, doa kamu mustajab. Dan Uzair itu ada di sininya, ada tohnya bahasa Jawa, ada tanda-tandanya di sini, apa hitamnya di sini, dilihat. Oh ya ada. Kalau begitu doakan saya, minta doain apa? Saya bisa melihat lagi. Betul doain oleh Uzair biar bisa melihat. Oh iya kamu Uzair 100 tahun yang lalu nggak ada. Itulah kekuasaan Allah. Kun fayakunnya Allah itu hebat. Maka kita jangan ragu lagi dengan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yakin Allah akan memberi, sebesar keyakinanmu, sebesar itu pula Allah akan memberi kepada kita. Subhanallah. Begitu dilihat anak-anaknya pada orang kebaikan, orang kampung, Uzair datang. Orang nggak percaya. Uzair datang sudah 100 tahun yang lalu. Uzair, subhanallah. Dilihat ya, kata anak-anaknya, wah kita bakalan kaya. Orang datang sini, orang minta doa, kita dapat duit banyak. Enggak begitu. Enggak begitu. Biarin aja, Bapak, enggak apa-apa, enggak. Saya kalau kayak gitu, jalan pikiranmu semua itu materi, saya lebih baik pergi dari sini. Uzair ngambil khimarnya, pergi. Pelajaran bagi kita, Allah itu maha kuasa. Quran itu benar. Quran itu mengungkapkan kebesaran Allah di masa yang akan datang, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Yang sekarang ini orang Amerika memerangi di Gaza. Senjatanya komplit hebat. Di Gaza itu tentara Qassam ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada tentara yang bagiannya putih-putih, ditembak der kayak nembak angin aja terus gak mati. Kebesaran Allah. Begitu mereka meluncurkan rudal, kayak ada awan atau lampu yang menyerap rudalnya orang Amerika, orang Israel. Banyak sekali masalah-masalah yang Allah tunjukkan kepada orang Islam. Maka subhanallah, kita yakinlah kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Jangan gak yakin kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya Allah maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan memberi. Doa mimir mulutnya tapi enggak yakin dari hatinya, Allah enggak beri. Maka kalau orang dulu wiridannya sederhana, subhanallah, subhanallah, subhanallah,
tapi yakin bisa berjalan di lautan, bisa berjalan ini. Pangeran Diponegoro sejarah menunjukkan dikejar-kejar oleh Belanda lewat sungai Solo yang besar, kudanya nyebrang gitu saja. Belanda heran, ngikuti ya masuk dia. Subhanallah, kebesaran Allah. Kita membaca apa aja, la ilaha illallah, yakin Allah akan memberi. Tapi kita kurang yakin. Kalau kita yakin Allah akan beri, enggak yakin, ya Allah enggak memberi. Sebesar keyakinan kita, sebesar itu pula Allah akan beri kita. Masih banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita. Kita yang paling berusaha sehat harus dicari obat. Sehat dari Allah. Berapa banyak obat yang enggak bisa menyembuhkan? Berapa banyak kadang-kadang orang hanya disuwuk dengan air bisa sembuh. Kadang-kadang obatnya bodrek saja sudah sembuh. Berapa banyak obat yang mahal-mahal enggak bisa sembuh. Orang kadang-kadang jantungnya sakit harus ke Cina, harus ke Amerika. Padahal kita oleh Allah siapkan yang namanya akar jantung pepaya itu ditumbuk dijadikan obat, sudah akan menjadikan obat segala-galanya. Allah siapkan di sekitar kita ini obat-obatan, hanya kita belum tahu. Kita terlalu percaya dengan obat-obatan kimia, padahal Allah sudah siapkan kita. Tapi jangan lupa pakai bismillah. Ada satu riwayat ketika Nabi Musa sakit gigi, ya Allah saya sakit gigi ya Allah. Kata Allah, ambil daun itu, diambil, kemudian dimakan, sembuh. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi lagi. Oh, saya dulu sakit gigi, disuruh ngambil daun sana, ngambil, tambah sakit. Ngeluh kepada Allah, ya Allah, saya dulu sakit gigi ngambil daun itu sembuh, kok sekarang ngambil lagi nggak sembuh, tambah babrak sakit saya. Kata Allah, kamu nggak pakai bismillah. Iya, lah itu salahnya. Jangan lupa segala atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu yang namanya sebelum merdeka, kiai-kiai itu andilnya besar untuk kemerdekaan. Subhanallah, mereka mengucapkan bismillah, bismillah, Allah kasih apa yang dimauin. Apalagi ceritanya kayak Abbas Buntat, dengan tasbihnya dilemparkan, pesawat bisa jatuh. Kalau rasio nggak mungkin, tapi Allah maha segala-galanya. Ketika mereka mau memulai perang, kata Mbah Hasim Masari, jangan nunggu Kiai Abbas dari Buntet, dari Cirebon. Saya datang, gimana? Musyawarah, ayo besok dimulai. Subhanallah, apa saja jangan lupa kepada Allah. Kalau nggak lupa kepada Allah, Allah akan ngasih. Kita ini kebanyakan kan lupa kepada Allah. Allah kasih mainan dunia, kita lupa bahwa hidup ini dikasih kekayaan, dikasih harta, dikasih pangkat, itu kan permainan saja. Satu saat akan diambil ada Allah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang pendek ini Allah memberi taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang benar adalah benar dan kami mengikutinya ya Allah. Jalan yang salah ada salah dan kami menjauhinya ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuri Islam wal muslimin al mustadafin. Allahumma ansuri Islam wal muslimin al palestiniyin. Allahumma ansuri Islam wal muslimin al indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal suriyin wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jal kaidahum fi nukhurihim wa
ومكرهم عائدا عليهم وكفرتهم واكين فيها ونسبهم سبق الكذا اجعل مساكين إليها ومساكين فاسدتها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبكونه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه النبات موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.